Halo Sobat Kreatif, balik lagi di channel Agus Janar ya. Hari ini kita punya acara baru yaitu podcastan ya, dengan membahas suatu obrolan yang sangat menarik tanpa mengurangi makna dari yang kita obrolkan. Nah, hari ini kita sudah bersama Nyoman Sarimerteu ya. Halo Om Swastiastu. Ya, Nyoman Sarimerteu ini adalah sahabat lama saya. Ya sudah saya anggap seperti saudara sendiri ya. Jadi dari SD dan dia adalah teman kampung saya ya. Gimana kabarnya, Man? Setungkare kabar stabil Gus, baik. Ya di wabah corona ini berarti nggak kerja berarti ya? Kerja di rumah Sementara ya? mengikuti himbauan pemerintah di rumah saja, berkreasi di rumah saja seperti yang kita lakukan saat Ya. ini. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol asik, Man. Jadi ada Siap. channel saya yang baru yaitu podcastan bersama Agus Janar. Kita hari ini akan membahas tentang topik yang sedang hangat ya, lingkungan, cinta dan harapan ya. Keren-keren. Jadi dengar-dengar nih istri baru lahiran nih. Selamat Benar. sudah jadi Terima ayah kasih. ya. 4 bulan yang lalu sudah lahir. Anak- Perempuan. Anaknya perempuan ya? Perempuan. Namanya siapa? Namanya Putu Dara Nadarimba. Wah, namanya keren sekali ya, Putu Dara Nadarimba ya. Selamat buat Nyoman ya, Terima sudah kasih, jadi terima kasih. ayah, sudah menyusul saya. Jadi setiap orang pasti ingin menjadi ayah, dan hari ini kita akan awali dengan bumi ya. Jadi kita berpijak di bumi ini, menurut Nyoman bagaimana kondisi bumi saat ini? Kondisi bumi saat ini ya di tengah wabah virus corona yang melanda dunia, sehingga dunia menempatkan status pandemi. Dalam artian kondisi bumi saat ini bisa dikatakan dalam tahap perbaikan, walaupun Perbaikan. seisinya dalam arti manusianya agak-agak cemas, khawatir dengan adanya virus corona ini. Tapi kita sebagai manusia dan pemerintah sudah mengeluarkan himbauan untuk di rumah saja. Kalau memang bisa, tidak ada kepentingan yang memang mendesak, kita di rumah saja, bekerja di rumah, berkreasi di rumah seperti sekarang kita Iya, ini. harus mengikuti himbauan pemerintah ya. Jadi Tapi- banyak orang yang bengkung juga ya, Man ya. Ya, banyak bengkok karena banyak kepala yang hidup di bumi ini. Kayaknya ada aja sih orang-orang yang seperti itu. Tapi mudah-mudahan virus ini cepat berlalu dan Bumi lebih sehat lagi ya. bumi lebih sehat lagi ke depannya setelah virus ini selesai. Tapi bila mana saudara-saudara keluar di saat situasi seperti sekarang, ya tidak lupa untuk Pakai protek diri, pakai masker, datang dari luar Cuci langsung mandi, cuci tangan, ya bersih-bersih lah sebelum menyentuh apapun yang ada di rumah. ya, yang kalau buat kalian yang sayang sama keluarga, kalaupun harus keluar penting, baliknya itu harus kita cuci tangan, kemudian pakai masker keluar ya. Oke, Man, jadi sama seperti puisi yang telah saya buat ya. Jadi bumi sekarang sedang merana, kabut hitam menyelimutnya. Jadi nyawa sebenarnya kita berada di ujung tanduk jika kita tidak bersama-sama bergandengan tangan untuk melawan Memerangi virus. ini ya. Jadi dengar-dengar nih, Man ya, Ya. katanya Nyoman ini itu tol banget bergelut dengan lingkungannya. Jadi kalau boleh aku tahu nih, sejak kapan Nyoman peduli lingkungan? Sejak dibilang tol dulu, ini ngetol dalam arti getol itu nggak terlalu sih. Saya dalam artian saya sebagai manusia, saya hidup di bumi ya harus mencintai bumi, peduli. mencintai rumah kita ini. Dalam arti kalau kita sudah mencintai bumi, lingkungan di mana kita tinggal, sama halnya dengan mencintai diri sendiri, keluarga dan orang-orang terdekat. Jadi semua orang seharusnya peduli lingkungan ya, Mas. Harusnya. Jadi tidak hanya orang-orang tertentu aja ya. Iya. Tapi belakangan ini saya sering lihat di televisi, di internet, di media sosial, banyak orang yang berkoar-koar menyuarakan tentang lingkungan. Itu menurut Nyoman gimana? Menurut saya sih berpikir positif aja, dalam artian kalau banyak orang yang menyuarakan lingkungan, otomatis isu lingkungan tuh makin banyak sampai ke telinga orang-orang, dan semoga informasi-informasi itu dapat membawa perbaikan dan manfaat bagi manusianya maupun lingkungannya.
Iya, itu betul sih. sekali ya. Jadi kita ambil positifnya Iya, saja ambil positifnya ya, bukan aja. berarti dia tuh menyuarakan. Iya. Jadi kita juga punya kontribusi seharusnya Iya, ya. iya. Walaupun di rumah saja menanam itu juga kontribusi. Iya, itu ya. sangat membantu juga. Ya, ini dulu katanya Nyoman sempat aktif di Pemuda ya. Benar-benar. Ya, ceritain dong sedikit tentang kiprah Anda di kepemudaan. Ya, tahun 2014 lah. Di mana? Di mana? Aktif di Pemuda Desa juga pernah jadi anggota, di Banjar jadi wakil. Kebetulan ini yang ngajak ngobrol saya kaliannya. Kita dulu ya, Iya. pemikir dan Harusnya ya pekerja. itu ya. Ngomong-ngomongin pemuda, harusnya pemuda ya menjadikan wadah STT itu seketurun-turun itu wadah kesempatan kita berkreasi, berkarya pada saat kita muda gitu loh. Nanti setelah kita tua seperti aku, Agus, ya konsennya di keluarga aja, Iya. bergaul sama istri, bergaul sama anak gitu aja. Pada saat muda-muda inilah kita luangkan waktu sembari kita dalam artian ya berkarya bersama nyame-nyame di Banjar maupun di desa untuk berbuat hal-hal yang baik lah untuk lingkungan maupun tatanan sosial yang ada di lingkungan kita tempat tinggal gitu. Kalau dulu apa saja kegiatan-kegiatan di kepemudaan yang Wih banyak, ketua saya mencetuskan berapa tuh 50 berapa program itu? 48 ya 4. PK 54. Oh, PK 54 program. Jadi kebetulan itu saya jadi wakilnya, saya merasa tertantang juga. Ya. Wah, kalau ini dikolaborasikan dengan pengalaman saya di lapangan, dengan ketua saya punya pengetahuan di Ide. formal itu, jadi sangat keren kayaknya kalau berkolaborasi. Dan akhirnya kita semangat konsisten menjalankan semua program itu ya astungkare. Banyak kegiatan Apa saja itu yang kita bisa kegiatan? ciptakan. Pertama yang paling getol ya BSB, bulan sehat Bulan bersih, sehat bersih. di mana BSB itu dilakukan setiap Bulan bulan, ya, kita bersih-bersih. bersih-bersih di lingkungan, Senam ya biar sehat iya, juga. biar sehat juga sambil olahraga, istilahnya jalan santai lah. Yang selanjutnya ada pembuatan plang nama jalan. Iya. Jadi di Banjar rumah-rumah kita punya alamat, jadinya keren. Jadinya kalau orang-orang mau cari rumahnya si A si B, tinggal yang punya rumah atau yang dicari tinggal bilang aja jalan saya namanya Ancak Sari ataupun Bentar Sari, gangnya Melati ataupun apalah, jadi lebih memudahkan. Katanya ada adventure juga ya kegiatannya ya. Oh iya benar-benar adventure, susur adventure. sungai waktu itu. Ya. Jadi di Banjar kita ada sungai besar, Tukadaye ya, Ya. Tukadaye, kalau Tukadunde di Tukadaye kita susur di sana sambil kemarin keren tuh, sambil pungut sampah plastik sambil masak di alam ya. sambil memanfaatkan hasil alam ada yang sekitar, tapi minta izin dulu kan baru kita olah Ya, tapi lumayan banyak juga ya kegiatan kita. lumayan banyak kita dengan adanya kegiatan yang konsisten. Secara tidak langsung kita semakin dekat dengan saya dan Agus sebagai istilahnya pengurusnya, lebih dekat ke anggotanya. Jadi untuk berbuat sesuatu tuh kita sudah saling mengerti satu sama lain, ya mudah untuk merealisasikannya Ya, seperti betul. itu sih. Jadi sebenarnya organisasi itu yang penentunya harus di pimpinan. Ya. Jadi kalau ketua, wakil dan pemimpinnya tidak semangat, bagaimana Ya, anggotanya benar. semangat ya. Jadi kalau menurut Nyoman ini ya, Ya. apa yang seharusnya pemuda bisa lakukan saat ini untuk bumi yang kita cintai? Pemuda yang harusnya dilakukan untuk saat ini seperti situasi sekarang ini, pertama sih tetap menjaga kebersihan ya. Karena dimanapun kalau lingkungan udah kotor akan menjadi sumber penyakit ketika itu. Tapi ya di tengah pandemi seperti sekarang ini, virus ini, untuk mengurangi resiko kalau mau berkegiatan sih harus menyebar kan gitu ya. Minimal ya 1 titik 4 sampai 5 orang, tapi tetap jaga kebersihannya di semua sudut lingkungan. Pemuda kalau mau aktif sekarang, kebetulan desa sudah menyediakan linknya di media sosial kayak gitu untuk mencari informasi maupun bisa berkolaborasi. Selain itu dah menjaga kebersihan lingkungan di setiap sudut Banjar, bisa juga melakukan semprotan disinfektan secara berkala. Bukan berarti adanya wabah
corona ini diem saja di rumah tanpa melakukan apa-apa, Ya, salah juga ya. salah juga. Kita harus menjaga lingkungan kita harus mengedukasi Keluarga, nyamuk terdekat ya, kan gitu, ya. supaya kita bersama-sama menjaga dan ya istilahnya melawan lah Ya. virus ini. Di rumah juga kita bisa melakukan hal kecil ya, Ya. menanam ya. Menanam untuk dalam artian kalau memang aturan himbauan pemerintah ini kayaknya menjenuhkan ini, kita punya halaman dikit kita bisa tanami apa bayam gitu ya. Iya, bayam. Sekarang ya. kan kalau ke pasar kan siang jadi panas, kita metik aja di rumah Iya, kalau biar udah tumbuh tinggal gitu metik aja ya. cabai gitu. Bukan alasan, bukan halangan tidak punya lahan ya. Iya, Jadi iya. sekarang apalagi ada hidroponik, banyak hal yang banyak cara dan banyak informasi sekarang tergantung kan. kita aja sih. Tergantung kita aja, jangan sampai negara agraris saat wabah melanda menjadi ironis Kekurangan. kekurangan Ya. makanan semua gitu. Kalau bicara lingkungan, ini pasti tidak terlepas dari yang namanya cinta ya. Iya. Jadi bagaimana pandangan Nyoman tentang dua hal ini, lingkungan dan cinta? Lingkungan dan cinta. Lingkungan adalah kehidupan, itu cinta itu adalah kebenaran itu. Iya. Jadi menurut saya sejalan sih, dimana kita hidup di lingkungan kita harus menanamkan rasa cinta itu Cinta, gitu, ya. biar berimbang gitu. Kita hidup di bumi ini tanpa cinta itu kayaknya gimana ya gitu. Ya, sama seperti kita mencintai keluarga, Iya. menyayangi, mencintai istri ya. istri. Seperti itu seharusnya kita Seperti itu mencintai, seharusnya ya. mencintai lingkungan juga ya. Ya, Jadi balance. sekarang kan ini kan zamannya teknologi man ya. Hmm. Di anak-anak itu kebanyakan pada sibuk main HP Iya, iya. dan Iya, iya, biasanya jarang bermain dengan alam man. Gimana menurut Nyoman? menurut saya sih dalam artian begini, walaupun zamannya anak sekarang main HP, kalau orang tua maupun tadi ngomongin sekedruna ada terlibat juga maupun banyak aktif, kita bukan bisa menghilangkan karena eranya sekarang memang harus digital gitu. Kita bisa mengurangi bahkan menyeimbangkan. Imbangi Iya, dalam artian orang tua dalam arti peduli dengan anaknya, dalam artian sekedruna aktif kegiatannya, misalkan dengan pengadaan pasraman, mungkin didukung dengan banjar Iya. gitu kan. Akhirnya anak-anak gitu kita bisa alihkan kegiatan positif seperti kemarin pasraman. ya. Mungkin BSD juga setelah ya. pasraman di organisasi kepemudaan di rumah, mungkin orang tua membatasi jam main HP-nya Iya. anak-anak, ataupun orang tua mempunyai ide untuk ngajak, biasanya mandi di kamar mandi, kita ajak mandi ke sungai, ya. biar dia lupa sama Ya, gadgetnya. ke sawah juga ya. Jadi Iya. bukan berarti menolak dengan teknologi. Iya, berarti bukan ya. nolak, Ya, kita harus harus seimbang. ada porsinya lah gitu. Iya. Nanti kalau itu dihilangkan sekali, nanti seperti gininya sumber daya alam misi pemerintah nanti Iya. nggak nyampe nanti. Jadi biar seimbang lah ya. Iya. Jadi, Kenali alam, kuasai teknologi. Seperti itu. kalau sekarang kan selain wabah virus corona yang sangat trending topik, sebelumnya kan kita dengar ada kasus sampah plastik yang sangat banyak ya. Seperti yang kita tahu, ada banyak kasus yang diakibatkan oleh permasalahan sampah plastik ya. Bagaimana pendapat Nyoman tentang sampah plastik ini? Sampah plastik, ya, ngomong-ngomongin sampah, untuk menanggulangi, lagi-lagi semua lapisan masyarakat harus terlibat ya. Kita bisa sebenarnya meminimalisir dalam artian sampah plastik mulai dari rumah tangga gitu. Iya, dari rumah berarti ya. Misalkan Pemilahan. ya, pemilahan samping itu istilahnya pemakaian, dalam arti bila ke pasar kayak dulu bawa keranjang, Ya. nanti kita beli apa jadikan satu aja. Ya. Kalau memang lebih kreatif lagi, kalau memang mau lagi, kita bisa buat kantong-kantong kain, nanti setelah kita beli apa kita bisa cuci, besoknya bisa Iya, dipakai. penggunaan Jadi kan tote bag ya. kita di pasar pakai plastik enggak, kayaknya keren sekarang Iya. kalau bisa menolak plastik gitu. Ya, jadi tapi sebenarnya manusia juga tidak bisa dengan hidup dengan tanpa plastik, cuma kita harus pinter-pinter ya, Ya, harus dewasa pinter-pinter. Tapi penggunaannya. kalau memang terpaksa sekali ya kurangi lagi. Iya. Kalau bisa lagi lebih kreatif lagi, kayak
saudara saya yang mewawancarai dibuat semacam ini ya seperti karya. ini ya. Seperti ini ya, Pak Jokowi lukisan wajah plastik ya, keren. Benar sekali ya Man. Jadi kalau kita sebenarnya nggak bisa hidup tanpa plastik, cuma kita harus lebih dewasa. Lebih dewasa ya. Yang harusnya bisa digantikan tanpa plastik kita gantikan ya. Pengalaman saya cerita nih dikit kemarin. Gimana? Kan acara 3 bulanan anak saya. Oh iya. Saya memang dari dulu berpikir bukan ingin menjadi ya, ingin berkontribusi sekaligus ingin mencontohi yang baik lah gitu. Ya, kemarin 3 bulanan anak saya tidak menggunakan air mineral kemasan gelas plastik. Iya. Tidak menggunakan kertas minyak plastik untuk makan. Saya ganti dengan caratan kendi terbuat dari tanah liat, dengan air galon, dengan pompa elektrik sekarang itu. Dan manfaatnya pada saat saya upacara itu kelihatan sekali, lingkungan jadi bersih, gak jorok. Akhirnya saudara-saudara karena air kendinya tuh dijajar di bawah, jadi bisa duduk bersama. Pemandangan itu saya jarang lihat di desa akhir-akhir ini. Ada sosialnya juga ya. Akhirnya saya lihat dengan menggunakan ini nyamuk-nyamuk kita bisa duduk bersama, lingkungan jadi bersih, gak jorok, semua bisa duduk bersila. Dan esensi upacara itu dapat saat kita melaksanakan upacara dalam artian suci, kita bisa menjaga atau melaksanakan trihita karana, menjaga hubungan baik dengan Tuhan, manusia dan lingkungannya seperti itu. Dan saya merasa puas menjalankan itu. Dan apresiasi nyamuk-nyamuk pun bicara seperti ini, Man, bagus sekali gini, nanti anak saya nikah kayak gini aja biar sampahnya enggak sembarangan, dalam arti enggak berceceran di mana-mana ya, biar kelihatan bersih gitu. Ya, ini hebat sekali ya, ini saudara saya nih. Jadi kemarin memang saya dengar si Nyoman ngadain upacara anaknya ya, meminimalisir penggunaan plastik ya. Biasanya kan pakai botol plastik, gelas plastik, kemudian pakai kertas minyak. Sekarang si Doi diganti ya, keren banget ya. Kalau kalian bisa melakukan itu berarti kalian mari kita sama-sama laksanakan upacara dengan mengedepankan ya konsep trihita karana itu ya. Jadi kalau ngomong-ngomong nih Mas, masalah idola, siapa sih idola atau panutan Nyoman dalam pengaruhnya terhadap lingkungan? Tokoh nasional juga boleh, tokoh lokal, atau orang yang mungkin Nyoman apresiasi lah. Kenapa? Ya. Kalau idola ya lokal-lokalan saja sih idola saya. Siapa? Kebetulan saya masih bergelut ya masih di lingkungan di tempat tinggal saya aja, beberapa di luar dikit lah. Ya lokalan seperti pertama yang saudara saya yang mewawancara ini, dia salah satu panutan saya di Suketrune. Terus ada lagi temannya Praja Mardika ya. Ya, Praja Mardika. Dia sekarang ada programnya buat biopori ya. Biopori. Di desa juga ada Beli Tobeng Krisnan Jaya. Keren, dia ketua Kopabara ya, Koperasi Pangan Bali Utara ya. Terus kalau di luaran, walaupun nggak pernah ketemu orangnya, saya sangat mengikuti perjalanannya. Cerita-ceritanya di media sosial, postingannya. Beli Gede Kresna, founder pendiri Rumah Intaran. Iya. Kalau di luaran lebih ke musisi ya. Musisi siapa? Beli Gede Ariastina Jering. Jering. Drummer SID penggebuknya, sama vokalisnya Napi Gula, Beli Gede Robi. Ya. Dari semua itu apa yang bisa Nyoman dapatkan ya, pelajaran untuk Nyoman bisa ikuti? Kalau pelajaran ya membakar ya semangat saya untuk terus mencintai sekaligus melestarikan juga, dalam arti memperluas informasi-informasi tentang perbaikan lingkungan lah, untuk kelestarian lingkungan juga. Kalau dari musisi lebih ke syair-syair lagunya membakar semangat saya. Bila mana saya menyampaikan informasi, saya mengutip kata-katanya dari ya syair-syair lagu mereka gitu. Kalau ya, ini yang terakhir ya, pertanyaan terakhir ya. Apa harapan Nyoman nih ke depan nih terhadap generasi muda
dalam hal cinta lingkungan? Harapannya lagi-lagi kita sudah diwariskan wadah yang namanya Sekedrune ya. Harusnya pemuda merasa keren ketika muda dan merasa keren untuk bergabung dalam wadah ya Sekedrune itu, karena ya di sana kita bisa berkumpul, berbincang-bincang, berkolaborasi, menyatukan semua potensi untuk kebaikan semua yang ada di bumi, di desa ya, di desa, jangan jauh-jauh lah dulu ya. Iya, artinya kita, ya di desa, di Banjar itulah. Kalau semua pemuda aktif, kayaknya ada perbaikan lah secara lebih luasnya seperti itu sih. Biar tidak hanya di luar saja, jadi kita juga semestinya di paling dekat ya, di keluarga, paling dekat di keluarga desa, ya, di Banjar ya, di keluarga di Banjar. Dan harapannya sih orang tua mendukung itu dengan pendirian dalam arti Sekedrune, keaktifannya, anak-anaknya diarahkan biar tidak keluyuran gak jelas gitu. Ya, daripada gini ya. Sekedrune kan wadahnya jelas, kegiatannya setahun hari pasti positif. Oke, terima kasih Nyoman Sari Merte ya. Oke, jadi, sama-sama. kurang lebih ya cukup bermakna lah obrolan kita hari ini ya. Jadi Nyoman ini sekali lagi benar-benar sayang sekali dengan bumi. Dari dulu sampai sekarang itu saya perhatikan beliau meskipun tidak langsung terjun tapi tetap menyuarakan kebaikan tentang lingkungan, perbaikan lingkungan ya. Untuk teman-teman di rumah, di situasi seperti sekarang ya, di wabah virus corona ini, kita sebenarnya mendapatkan pelajaran berharga man. Jadi kita lebih dekat lagi dengan keluarga, dengan desa, dengan rumah kita, dan kita juga semakin kuat kekeluargaannya antar bangsa. Seharusnya kita ikuti ya imbauan pemerintah, sehingga wabah ini cepat berlalu dan kita bisa bangkit lagi dari ya. Yuk, sampai nanti di podcastan selanjutnya ya. Sekali lagi meskipun ini podcastan, tapi tentunya tidak akan mengurangi makna obrolan yang kita dan bahas. Semoga bermanfaat juga. Ya, semoga bermanfaat ya. Jadi jangan lupa tetap jaga lingkungan, cintai seperti kita mencintai ibu, istri, pacar kita, dan semoga bumi semakin lagi.